Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat yang besar kepada kita. Di antara karunia yang besar adalah bahwa kita disampaikan usia kita pada hari yang ke-9 pada bulan Ramadan ini. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan kehusuan, bulan ketundukan, bulan keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana kaum muslimin berupaya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ketaatan dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dari salatnya, dari zakatnya, dari tilawahnya, dari qiyamnya, dari saumnya dan lain sebagainya. Di antara bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh kaum muslimin dan juga kadang sebagian kaum muslimin lalai daripadanya adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kebanyakan atau sebagian kaum muslimin melalaikannya, menganggap perkara yang sepele. Ini adalah ibadah yang agung sebenarnya. Ini ibadah yang mulia. Ini adalah ibadah yang tinggi. Doa adalah merupakan hablun mausulun, adalah merupakan tali yang menyambungkan antara hamba dengan Robnya. Adalah urwatul wusqa, adalah merupakan ikatan yang kuat antara seorang hamba dengan Robnya. Dan di sana banyak keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di dalam doa. Yang pertama, doa adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku pasti mengijabah kepada kalian. Doa terbagi dua. Doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa yang kita kenal adalah doa permintaan yang disebut dengan doa masalah yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila pengertian ud'uni astajib lakum itu adalah doa permintaan, mintalah kepadaku maka aku akan perkenankan permintaan kalian. Bila doa itu adalah merupakan pengertiannya doa ibadah, maka beribadah kepadaku, maka aku juga akan perkenankan kepada kalian. Astajib lakum adalah aku akan berikan pahala kepada kalian. Karena doa adalah merupakan ibadah. Doa adalah sesuatu yang dicintai
dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Ini merupakan ciri bahwasanya itu adalah merupakan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridhoinya adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di dalam riwayat yang lain yang ada kedhaifannya yaitu ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa mempunyai keutamaan juga bahwasanya doa itu bisa menolak bala dan musibah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna du'a, sesungguhnya doa itu yanfa'u, bermanfaat, berfaedah, mimma nazala, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba tersebut. Turunkan kepada hamba berupa bala dan musibah, penyakit. Kemudian lantas dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan bisa mengangkat dari penyakit-penyakit serta bala dan musibah. Atau seorang hamba itu bisa ridho dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu bisa sabar menanggung apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa takdir yang buruk itu, dan itu adalah merupakan suatu kesenangan. Kemudian mimma lam yanzil, bermanfaat juga dari apa-apa yang belum Allah turunkan. Tadinya Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan bala dan musibah kepada satu kaum, kepada seseorang tersebut, namun seseorang itu rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan bala dan musibah serta penyakit tersebut. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ditutup, fa'alaikum ya ibadallah bidu'a, maka hendaklah berpegang teguh terus menerus untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang lain di dalam doa bahwasanya ada kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus kepada orang yang berdoa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, bersama sangkaan hambaku. Wa ana mahu, dan aku bersamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersamanya bersama hamba tersebut, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Di mana kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah kepada seorang hamba itu ada dua. Ada ma'iyatullah al-amah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang umum, yakni Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya, mengetahui yang dilakukan oleh hambanya, mendengar apa-apa yang dikatakan oleh hambanya, baik itu hamba yang muslim maupun hamba yang kafir, yang musyrik dan ahli taat maupun ahli maksiat. Tapi ada kebersamaan yang khusus, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan hamba tersebut. Hamba yang bagaimana? Hamba yang apabila dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa juga terdapat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan ketergantungan serta keterikatan kepada hamba-hamba yang lainnya. Bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diandalnya hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan hambanya, tidak mengandalkan kemampuannya, tidak mengandalkan kecerdikannya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna yang agung yang terdapat di dalam ubudiyah, di dalam berdoa. Dan di dalam doa, di sana, di dalam doa, oleh sebab itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu akrama Allah yang lebih mulia di sisi Allah minad doa, dibandingkan doa. Dan juga di dalam doa terdapat ijabah. Ijabah kepada seorang hamba, baik ijabah itu yang langsung di dunianya didapatkan segala permintaannya, dan di sana ada juga ijabah yang tidak langsung.
Artinya seorang hamba mungkin tidak mendapatkan ijabahnya langsung di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala simpan berupa pundi-pundi pahala yang nanti akan didapatkan oleh orang yang berdoa. Seseorang yang berdoa ingin kediaman, ingin rumah, berdoa kepada Allah, tapi tidak mendapatkan rumah tersebut di dunianya, tapi Allah siapkan yang terbaik bagi dia adalah rumah di surga. Seseorang yang berdoa kepada Allah tidak mendapatkan pasangan, dia tidak mendapatkan pasangan, kemudian berdoa ingin mendapatkan pasangan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan di dunia, Allah Subhanahu wa taala siapkan pasangan-pasangan di akhirat nanti, dan itu seluruhnya lebih baik bagi dia. Karena apa? Karena kadang seseorang yang dipenuhi segala permintaan-permintaannya di dunia, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangatlah tidak baik. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdoa kita juga perlu berhias adab kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa-apa yang dimintakan kita dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat ijabah. Yang pertama adalah adabnya, yakin dan pasti, teguh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah kepada dia. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hamba berdoa kepada Allah, jangan katakan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Allahumma rzuqni in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Jangan katakan itu, tetapi wal ya'zam mas'alatahu, tetapi harus pasti, tegas, yakin bahwa dengan permintaannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa-apa yang dikehendaki baginya. La mukrahalahu, tidak ada sekali perkara yang berat dan terpaksa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa ada adab yaitu hudurul qalbi, menghadirkan hati ini, tidak main-main, tidak lalai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengijabah suatu doa yang apa? Yang bersumber min qalbin lahin, dari hati yang dia itu lalai dan bermain-main. Kemudian berdoa itu juga harus kita ucapkan, kita mintakan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yasarrahu an yastajibal abdu, barang siapa yang suka hamba itu diijabah permintaan-permintaannya, fisaroi fisyadadi wal karab, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, fal yuksirud du'a, maka perbanyaklah doa itu dalam keadaan lapang, dalam keadaan banyak uang, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara mengucapkan doa adalah ucapkan doa itu, permintaan kita dengan lirih. Dengan lirih maksudnya antara hanya di dalam hati dengan kita menjaharkan. Lirih, berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadapkan kita kepada kiblat, angkatkan tangan kita, kemudian sebelumnya berwudu dahulu, itu adalah lebih utama. Tampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tampakkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cari momen-momen, tempat-tempat ijabahnya doa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun waktu-waktu dan keadaan-keadaan ijabahnya doa adalah hari ini, yaitu hari Jumat, dimulai dari khotib naik mimbar sampai khotib itu turun kembali. Kemudian nanti di waktu asar hingga mau maghrib. Hari Jumat di waktu asar, ba'da asar hingga maghrib. Kemudian ketika kita mau sholat,
menunggu waktu adzan, antara adzan dan iqamah, itu adalah tempatnya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngobrol ke sana kemari, angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika salat yakni perbanyaklah doa itu ketika sujud. Kemudian fi duburis shalah, yaitu setelah tasyahud sebelum salam. Itu diantara adalah waktu-waktu ibadah, waktu-waktu doa, waktu ijabahnya doa. Dan tentu saja adalah bulan Ramadan ini ketika kita sedang saum, apalagi ada yang lagi safar atau seorang ayah yang mendoakan kepada orang tuanya, atau seorang saudara semuslim yang mendoakan saudaranya yang lain di belakangnya, itu adalah merupakan waktu-waktu dan keadaan-keadaan berijabah doa. Maka kita selalu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diawali dengan mengucapkan asmaul husna, asma-asma di antara asmaul husna, kemudian bersolawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian sanjung Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wallahu wala quwata illa billah, baru kita sampaikan doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, meminta kepadanya. Dan Allah menjanjikan kepada kita ijabah dari apa-apa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian, kenapa apa-apa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala belum juga terkabulkan? Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dari mawadi'u istijabi doa, yaitu penghalang ijabahnya doa. Apa penghalangnya? Di antaranya adalah seseorang itu beristijal. Beristijal. Apa istijal itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala yustajabu lil abdi, akan diijabah seorang hamba malam yad'u, selama dia tidak berdoa biismin, doa untuk berbuat dosa, au qati'ati rahimin, atau berdoa untuk memutuskan pertalian persaudaraan, atau dikarenakan istijal. Malam yastajal, selama dia tidak istijal. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut dengan istijal itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, istijal itu adalah seseorang yang mengatakan kepada seorang yang berkata, qad da'autu, aku telah berdoa, aku telah berkali-kali berdoa, falam aro yastajibuli, tetapi aku tidak mendapatkan dia mengijabah kepadaku. Kemudian fayastahsiru, dia putus asa dalam keadaan tersebut, wa yada'u doa, dan meninggalkan doa, tidak berdoa lagi. Artinya istijal itu seseorang itu pengen segera mendapatkan ijabah doa, memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan dari apa-apa yang dimintanya tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala mempunyai waktu yang istimewa, mempunyai waktu yang cocok. Kapan itu diijabahnya doa? Tatkala orang tersebut meninggalkan doa, berputus asa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak diijabahnya doa. Kemudian poin yang kedua, yaitu diantaranya penghalang doa adalah aklul haram. Dan ini adalah poin yang besar. Memakan makanan yang haram.
dari harta mencuri, dari harta sogokan, ya, dari harta riba, dari memakan harta anak yatim, dari memakan hak orang lain, dari khianat terhadap amanah, dari terlambatnya seorang majikan memberikan upah terhadap pekerjanya atau karyawannya terlambat. Atau sebaliknya, seorang karyawan yang juga tidak sesuai dengan perjanjiannya. Yang harusnya datang jam 8, pulang jam 4, datangnya jam 9. Pulangnya lebih cepat. Kemudian ketika di dalam kantor kerjanya tersebut atau tempat kerjanya tersebut, dia berleha-leha, lalai-lalai. Maka kalau diperhitungkan segala keterlambatan tersebut dan kelalaian mengisi dalam tugas-tugasnya waktu kerja tersebut, kalau dikalkulasikan maka di sana ada persentase dana gaji yang dimakan secara haram. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dari perkara-perkara yang haram. Jangan gunakan satu lembar kertas pun untuk urusan pribadi. Jangan gunakan apapun untuk pribadi. Dan juga jangan terlambat. Jangan menyia-nyiakan waktu pekerjaan kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki dan berhati-hati dari penghalang-penghalang ijabahnya doa. Dan terus kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Janganlah kita termasuk dari orang yang lemah. Yakni orang yang lemah itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'jazun nas. Selemah-lemahnya orang, selemah-lemahnya manusia, man ajiza anid doa, orang yang lemah dalam berdoa. Berdoa pun lemah, dia tidak melakukan. Jangankan ikhtiar, jangankan usaha. Usaha tidak bisa, ikhtiar tidak bisa, upaya lagi tidak bisa. Berdoa pun dia tidak. Maka itu adalah selemah-lemahnya orang. Dan juga kata Rasul, janganlah jadi orang yang paling bakhil, yaitu abkhulun nas man bakhila minas salam. Orang yang bakhil dari salam. Salam saja tidak mau, bakhil. Apalagi memberikan sesuatu yang lainnya kepada yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.